Film ini berjudul In Your Withdrawal. Seorang pemuda yang terpaksa mendekam di penjara demi menebus kesalahannya. Pukulan, hinaan, dan ancaman sudah menjadi santapan sehari-hari baginya. Di dalam kegelapan penjara, ia harus menemukan cara bertahan. Hanya dua pilihan baginya, bertahan atau bangkit dari sosok yang lebih berbahaya. Jalan mana yang akan dia pilih? Langsung saja, kita ungkap ceritanya di alur film cerita ini dan langsung saja kita mulai ceritanya. Film ini menggambarkan kehidupan Poe, seorang pemuda yang harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Ia terjebak dalam dunia kriminal akibat lingkungan yang keras di mana ia dibesarkan. Poe tumbuh di lingkungan kumuh dan terpinggirkan, di mana kekerasan dan hukum rimba menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk penjara, Poe dan tahanan baru lainnya Bahri harus menghadapi tradisi penggululan sebagai tanda bahwa mereka adalah penghuni baru di penjara tersebut. ตามแล้วครับท่านเชิญครับท่าน Perlu kita ketahui, di dalam penjara ini para tahanan terkelompok menjadi dua kubu, yang dimana dua kubu itu nggak pernah akur. Satu dikuasai oleh pria yang bernama Pierre, kelompok yang dikenal suka membuat masalah. Sementara yang lainnya dipimpin oleh Guzo, kelompok yang lebih santai namun tetap berbahaya jika diganggu. Lalu di kelompok manakah Poe dan Bahri ditempatkan? Namun sayangnya, keduanya harus bergabung di sel milik kelompok Pierre. Pada malam pertama di penjara, Pierre langsung menunjukkan kekuasaannya dengan mengajukan permintaan yang aneh. Karena sudah terlalu lama hidup di penjara, naluri liarnya mulai muncul. Bagi Pierre, pria ataupun wanita tak ada bedanya. ทำอะไรอ่ะ หนูไม่ทำได้ไหม อันนี้พี่กูมีทางเลือกให้มึง ทางเลือกที่หนึ่งคือมึงเป่าปีให้กู ก็คือถ้ามึงไม่ทำอ่ะเวียนวน Info guys, setelah saya telusuri cari informasi mengenai kehidupan di dalam penjara, realitanya memang segelap itu. Bukan hanya soal terkunci di balik jeruji besi, tetapi juga aturan liar yang siapa saja harus siap mental, bukan lagi soal bertahan hidup, tetapi soal siapa yang tetap waras di tengah kesepian. Pilihan yang diberikan Pierre sama sekali tidak ada yang enak. Jika ia menolak maka akan menjadi sasaran amarah Pierre dan anak buahnya. Terlihat Bahri yang terasa tertekan akhirnya menyerah pada ancaman. Tetapi beda cerita dengan Poe. Bagi dia harga diri lebih berharga daripada apapun. Daripada harus tunduk pada Pierre, dia memilih membangkang. ส่วนในเฮียที่เพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะ กูให้แม่งเลือกแล้วแม่งไม่มา Setelah makan siang, kini tiba waktunya mereka harus mandi berjamaah. Masih belum bosan, si Pierre kembali datang dengan gengnya untuk menyiksa kembali si Poe. มึงจะเอาไงคุกเข่าลงไอ้สัตว์คุกเข่าลง ไปหลัง Di tengah penyiksaan terlihat si Bahri dengan kepolosannya menolak, tapi karena diancam kalau dia tidak mau makan dia akan dicerut. Akhirnya tendangan bebas harus dieksekusi oleh Bahri. Terlihat tendangan pertamanya gagal dan si Bahri akhirnya kena tamparan keras oleh
Pierre, sehingga tendangannya mau gak mau harus dilakukan ulang. Kini giliran si Raib melakukan tendangan bebas. Dengan tendangan yang penuh keyakinan, akhirnya tendangan pun dilakukan.สู้คนวะเหี้ยอะไรมึงจะเดี่ยวกูไอ้สัตว์ห้าวเกินไปเลยนะไอ้สัตว์เฮ้ยพอ Tak tahan melihat Pierre yang sok jago, Faras pun mencoba menghampirinya untuk bernegosiasi. Terlihat Guso yang mengetahui Faras adalah orang yang tak pernah mau mundur sedikit pun. Dengan santainya Guso ikut menghampiri Pierre. เลือกได้คนเดียวเลือกเลยจะเอาใคร เสือกแล้วมึงอะ กูเลือกไอ้เนี่ย โอ้ยนี่ไปอยู่บ้านฝั่งกูแล้วกัน แล้วถ้ากูไม่ให้อะ มึงก็ต้องเอารองเท้ามาตบหน้ากูเลย Akhirnya kini Pue masuk ke kelompok Guso dan Faras. Pue berterima kasih pada Guso, namun tidak bisa dipungkiri Pue kepikiran dengan nasib Bahri yang ikut kelompok dengan Pierre. Dan kini mulai terlihat hari-hari yang berubah dari Pue. Bersama kelompok Guso, Pue banyak menikmati hidup dan banyak tertawa bersama kelompok barunya. Namun berbeda dengan si Bahri yang selalu mendapat penyiksaan oleh si Pierre dan teman-temannya. Setelah beberapa bulan berlalu, tibalah hari yang tak biasa bagi Pue. Pada hari itu pacarnya datang dalam sesi kunjungan di penjara. Namun bukan kabar baik yang ia bawa, melainkan kabar duka. Ibunda Pue telah menghembuskan napas terakhir di penjara. Tak hanya itu, sang pacar juga menyampaikan bahwa ia ingin mengakhiri hubungan mereka. Merasa tak ada harapan cerah dengan Pue. Mendengar semua itu, Pue hanya bisa terdiam, kehilangan kata-kata. พ่อขอโทษนะเพื่อนนะ ให้โอกาสเบื่อไม่ได้หรอกแกเพิ่ง Setelah waktu kunjungan Pue selesai, kini giliran Guso yang didatangi ayahnya. Di ruang kunjungan itu sang ayah menyampaikan bahwa kabar bosnya setuju menerima Guso bekerja setelah bebas dari penjara. Saat Guso sedang mengobrol, di sisi lain tampak Pue yang baru keluar dari ruang beksuk melihat Faras dikeroyok oleh Pierre dan gengnya. Terlihat Guso yang baru saja keluar dari ruang besuk melihat hal itu dan ikut berbaring bersama Pierre. Dia langsung menanyakan apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh Pierre. มึงบางกับกูได้เปล่ามึงล้ำเส้นเลยนะไอ้เบียร์ อย่างมึงอะเมื่อไหร่ก็ได้ Pertarungan pun disetujui dan malam harinya di dalam sel terlihat Pierre yang sudah muak dengan Bahri. Akhirnya para anak buahnya langsung turun tangan mengambil alih posisi Pierre. Bahri yang sempat memberikan perlawanan tapi tak bertahan lama. Pada akhirnya dia pun terpaksa menyerah dan pasrah. เร็ว Usai semuanya terjadi, Bahri tergeletak lemah dengan tubuh basah oleh keringat. Tatapannya kosong mengarah ke langit, seolah jiwanya ikut memudar bersama harapannya. Di belakangnya tampak Pierre tengah menghancurkan logam bekas, menumbuknya hingga menjadi serpian halus. Tujuannya apa? Hari berikutnya kita diperlihatkan tujuan yang sebenarnya. Si Pierre ternyata mempunyai cara licik dengan mencampur ke dalam makanan milik si Pue. กินข้าวต้มได้ปะวันนี้กูอยากแดกข้าวต้มด้วย มากเดี๋ยวกูรับจบเอง ประโยชน์นะเว้ยเพื่อนมึงทำเฮี้ยอะไรก่อนไม่สั่งไอ้เฮี้ยออกมายิ่งโง่ยิ่งทรมาน Berkat pengorbanan si Bahri yang sudah lelah bertahan hidup di tempat itu, Pue akhirnya bisa terselamatkan. Di sisi lain, kelompok Guso merasa geram atas tindakan curang dari Pierre.
Namun dengan pengendalian emosi yang matang, Guso memutuskan untuk mempercepat jadwal tawurannya. กับรถโต้ลงไปใช้วิธีเหี้ย free day พรุ่งนี้วันเสาร์ Singkatnya tibalah hari Sabtu, hari yang ditunggu-tunggu karena para napi mendapat kebebasan bersyarat untuk beraktivitas di area luar sel. Terlihat kelompok Guso sudah lebih dulu menunggu, tak lama kemudian geng Pierre pun muncul. Tanpa banyak basa-basi, perkelahian pun pecah antara Sungguh disayangkan, pertarungan terpaksa dihentikan karena lonceng pengaman berbunyi, menandakan para penjaga mulai berdatangan. Akhirnya keributan pun harus selesai. Syukurnya semua masih dalam keadaan selamat dan harus kembali ke sel masing-masing. Saat malam menjelang, tampak Guso hanya terdiam, tak seperti biasanya. Faras yang satu sel dengannya merasa ada yang janggal, lalu bertanya pada Guso. Merasa tak ada jalan lain, Pue akhirnya mengambil keputusan terakhir, sebuah usaha nekat demi menyelamatkan Guso apapun resikonya. Berbagai upaya telah dicoba, namun tidak juga membuahkan hasil. Tak seorang pun datang, tak satu pun jawaban terdengar. Harapan perlahan menghilang, dan malam duka pun menyelimuti. Dengan napas yang makin rapuh, sang pemimpin yang begitu dicintai oleh para bawahannya akhirnya harus pergi untuk selamanya. Di keesokan harinya terlihat ayah Guso yang datang ke kantor polisi untuk menjemput jasad anaknya. Beberapa ungkapan kekecewaan pun tak bisa ia tahan. Setelahnya di waktu kelompok Pierre mandi, Pue dan Faras pun datang ke sana. Di sana Pue menantang si Pierre untuk mengakhiri perselisihan ini dengan cara duel 1 lawan 1 dengan seimbang tanpa bantuan teman. ได้ดิ เจ๋งแค่ในนี้ไอ้เหี้ยโอเคแล้ววันนี้เรามีนัดกันว่ะ Pierre pun menyetujui hal itu tanpa keraguan. Sebelum duel dimulai, di sebuah ruangan, Pue terlihat tengah bersiap-siap sambil mengungkapkan perasaannya. Ia mengaku sebenarnya menyimpan sedikit rasa takut, bukan karena takut akan rasa sakit atau kematian, melainkan rasa takut jika harus kalah. Ia sadar tak bisa dipungkiri, Pierre adalah sosok yang tangguh, seorang pemimpin kelompok sekaligus petarung terkuat di antara mereka. Akhirnya dengan keberanian mereka pun berkumpul dan pertarungan terakhir akan segera dimulai. ทำไมวะกลัวอะไรวะเข้าไปดิที่โล่งๆดิเข้าไปAkhirnya semua yang terpendam kini telah terbayar lunas.
Pierre terkapar tak berdaya dan pertarungan pun berakhir. Setelah semuanya selesai, nampak kepala sipir yang datang. Solidaritas tinggi yang ditunjukkan oleh Faras yang ikut tunduk dan mengaku bahwa dialah ikut menikam si Pierre. Akhirnya mereka berdua pun ikut ditempatkan di sel khusus. Di keesokan harinya, kepala sipir datang ke sana dan memberi mereka makanan enak. Bukan hanya makanan, dia juga memberikan sedikit motivasi. มึงสองคนหน่อยวะว่าพวกมึงทำไปเพื่ออะไร ผมไม่รู้ครับ มึงทำไปทำไม ผมไม่รู้ครับ มึงไปบางบอนจบ Dan pada akhirnya kita melihat Faras dan Pue dipisahkan dan dikirim ke dua penjara berbeda. Tempat yang penuh dengan kriminal kelas berat dan sindikat mafia. Mereka kini berada di lingkungan yang baru, yang jauh lebih kelam dan menakutkan, di mana tantangan dan bahaya akan terus mengintai setiap hari. ยินดีต้อนรับ มึงสดใช่ไหม Film ini pun berakhir. Mungkin pelajaran apa yang tersisa? Dalam kelamnya sel penjara, manusia tak hanya diuji oleh luka, tapi oleh nurani. Dosa dan amarah tak pernah menjadi jawaban. Keduanya hanya menyisakan kehampaan. Kita pun menyaksikan bagaimana kekuasaan tanpa etika mengarah pada kehancuran. Pierre yang dulu berdiri di puncak akhirnya terjatuh. Keadilan barangkali datang terlambat, namun tak pernah benar-benar absen. Setiap jiwa punya peluang untuk berubah, tapi tak semua berani memilih arah yang benar. Sekian dari saya, Kang Anggit. Jika ada kritik dan saran, mohon diperkenankan diri untuk menuliskannya di kolom komentar. Saya akan sangat berterima kasih kepada kalian untuk memberikan saran dan kritiknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.